Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Filsafat dan Sejarah Psikologi. Hari ini kita akan membahas mengenai psychobiology. What is psychobiology? Yuk kita kenalan dulu. Jadi, psikobiologi adalah cabang ilmu psikologi yang berupaya menjelaskan fenomena psikologis dalam hal dasar biologis mereka. Psikobiologi mengeksplorasi dasar biologis dari fenomena psikologis dan telah mulai berusaha dipahami sejak zamannya Hippocrates. Namun, yang menjadi pelopor dari psikobiologi modern adalah Carl Lashley. Yuk sekarang kita mulai bahas mengenai para tokohnya dan teori-teori yang mereka kemukakan. Yang pertama, seperti yang tadi telah aku sebutkan, yaitu Carl Lashley yang merupakan pelopor dari psikobiologi modern. Menurutnya, pemikirannya dia ini sebenarnya dipengaruhi oleh John Watson dan dia mencoba mendukung ide asosiasi, yaitu mencari dasar neurofisiologis dari condition reflex. Namun, ia justru menemukan bahwa otak bekerja secara menyeluruh sebagai satu unit seperti yang digambarkan oleh para gestaltis dan bukan asosiasionis. Ia pun tidak menemukan bahwa stimulasi di area otak tertentu berhubungan dengan munculnya respons tertentu. Selanjutnya masuk ke beberapa teorinya, yaitu mass action dan equipotentiality. Yang pertama, mass action adalah kehilangan kemampuan setelah penghancuran bagian-bagian korteks yang lebih berkaitan dengan jumlah kerusakan daripada lokasi kerusakan. Lalu equipotentiality, yaitu setiap bagian dari area fungsional otak dapat menjalankan fungsi yang terkait dengan area tersebut. Untuk menghancurkan suatu fungsi otak, maka seluruh area otak yang terkait dengan fungsi itu perlu dihancurkan. Karena otak bertindak sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan bukan sebagai mechanistic switchboard. Kontribusi Lashley adalah ia mendukung dan menguatkan Gestalt psychology, yaitu aliran psikologi yang menganggap semua hal itu sebagai suatu keutuhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Carl Lashley yang meskipun awalnya berusaha mencari bukti-bukti akan asosiasi dalam otak, malah menemukan bukti bahwa sebenarnya para gestaltis lah yang benar. Ia juga menemukan bahwa kehancuran atau kerusakan sel-sel di otak itu lebih berpengaruh apabila jumlahnya, bukan lokasi dari kerusakannya. Dan yang terakhir adalah equipotentiality, yaitu suatu area fungsional otak dapat menjalankan fungsi yang terkait dengan area tersebut. Jadi walaupun cuma sebagian, tapi dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh seluruh bagian otak tersebut. Selanjutnya adalah Donald Hebb. Berikut adalah dua dari teori yang ia kemukakan. Yang pertama adalah cell assemblies, yaitu paket neuron yang kompleks dari setiap objek lingkungan yang kita alami. Menurut Hebb, koneksi antar saraf pada bayi yang baru lahir tersusun secara acak. Kemudian, neuron-neuron tersebut akan terorganisir dan menyediakan sarana untuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungan melalui pengalaman yang dialami individu. Jadi menurutnya saat kita baru lahir, sebenarnya sel-sel kita itu tersusun acak di otak dan mulai terbentuk ketika kita mulai memiliki pengalaman. Selanjutnya adalah phase sequences, yaitu berbagai neuron yang dirangsang oleh suatu objek menjadi saling terkait secara neurologis untuk membentuk cell assembly. Begitu pula, cell assembly menjadi saling terkait secara neurologis untuk membentuk phase sequences. Agar kalian lebih dapat memahami mengenai phase sequences, silakan perhatikan gambar berikut. Dari neuron, lalu membentuk menjadi cell assembly dan akhirnya menjadi phase sequence, yaitu keseluruhan dari pensil berikut. Sekarang mari kita bahas mengenai Roger Perry. Berikut adalah temuan-temuannya. Yang pertama, ablation of corpus callosum and optic chiasm. Jadi si Perry ini menemukan bahwa kedua hemisfer otak ini saling berinteraksi. Yang pertama, ia menemukan adanya rute di otak yang memungkinkan untuk pengiriman informasi interhemisferik, yaitu corpus callosum dan optic chiasm. Corpus callosum merupakan massa serat besar yang menghubungkan dua bagian korteks. Sementara optic chiasm merupakan titik pada saraf optik di mana informasi yang datang dari satu mata diproyeksikan pada korteks yang berlawanan dari sisi mata tersebut.
Selanjutnya, ia menemukan spesialisasi dari hemisferik, yaitu tiap hemisfer memiliki rentang karakteristik kognisi, memori, emosi, dan kesadaran yang sendiri, sehingga kontribusi dari kedua hemisfer tidak dapat terpisahkan. Maka dari itu, mitos fungsi otak kanan dan kiri sebagai analisa dan kreativitas merupakan mitos. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai evolutionary approach. Yang pertama adalah etologi atau ilmu yang mempelajari mengenai kategori perilaku tertentu dari suatu spesies spesifik. Selanjutnya adalah sociobiology, yaitu melihat hubungan antara gen perilaku dan psikologi kontemporer. Lalu juga ada evolutionary psychology, yaitu psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip seleksi alam Darwinian dalam mempelajari pikiran manusia. Selanjutnya, misbehavior of organism adalah ketika dimana perilaku yang kita pelajari lewat belajar tergantikan dengan perilaku yang kita ketahui secara instinktual. Lalu yang terakhir adalah behavioral genetics, yaitu studi yang mempelajari mengenai pengaruh dari genetik atau gen terhadap perilaku dan juga kognisi seseorang. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.